Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. For today I'm just going to explain about announcement. Jadi sebelumnya kalian udah selesaikan dan anggap selesai untuk deskriptif ya. Karena kita udah mepet banget untuk waktu UASnya, jadi ini saya jadikan satu penjelasan untuk announcement. Kita fokus untuk latihan pemahaman soal aja. Jadi announcement ini materinya sebenarnya pendek banget, cuma teksnya kan juga pendek-pendek. Jadi kalau mengerjakan soal untuk UAS itu diharapkan wajib benar untuk announcement ya. Announcement ini secara fungsi sosial itu untuk informasi suatu kegiatan atau event. Misalnya di sekolah kalian ada kegiatan lomba, ada kegiatan pengumpulan dana, ataupun kegiatan perpisahan atau kegiatan ekstrakurikuler, biasanya itu ada pengumumannya. Nah, di pengumuman itu biasanya ada tanggal pelaksanaan, ada tempat, ada yang juga isinya pengirim dari pengumuman itu sendiri. Jadi kalau di soal itu ada pengumuman, biasanya pertanyaannya pasti ada itu fungsi sosial untuk pengumuman. Contohnya untuk soal-soal fungsi sosial itu what is the purpose of the announcement? Tujuan announcement itu apa? Lalu yang kedua, what is the aim of the announcement? Aim itu juga sama tujuan. Jadi tujuan announcement itu apa? What is the function of announcement? Jadi function, purpose sama aim di sini fungsinya sama untuk menyatakan atau menanyakan fungsi sosial. Jadi kalian jangan bingung kalau nanti bahasanya itu beda-beda. Terus yang selanjutnya menyangkut juga nih fungsi sosial. Biasanya ada alasan penulisan pengumuman. Pertanyaannya misalnya, why did the writer write the announcement? Kenapa sih penulis menulis pengumuman itu? Jadi kan ada latar belakangnya kenapa ditulis pengumuman itu. Lalu yang selanjutnya, dampak atau manfaat atau akibat dari pengumuman itu. Biasanya dalam bentuk pertanyaan nih, what is the benefit of the announcement for you atau for the reader. Lalu yang selanjutnya biasanya ada pertanyaan seperti ini, what will the reader do after read the announcement? After reading the announcement, setelah membaca pengumuman itu pembaca biasanya harus ngapain? Kan mendapat informasi itu dari pengumuman, lalu dari pengumuman dia harus melakukan apa? Misalnya pengumuman harus melaksanakan tes kesehatan, jadi kamu harus kemana untuk melaksanakan tes kesehatan. Untuk penggunaannya biasanya ini ada konteks penggunaannya itu ada waktu, ada tempat, ada situasi. Waktu announcement-nya kapan, tempat ditemukan announcement-nya di mana. Itu contohnya, where can we usually find the announcement? Kapan sih biasanya, di mana biasanya kita menemukan announcement ini? Misalnya ada announcement ekstrakurikuler, maka biasanya kita temukan di mana? Di sekolah. Udah gampang jawabannya itu ya. Jadi secara untuk menjawab untuk waktu, tempat, dan situasi itu biasanya mudah. Untuk yang selanjutnya untuk struktur teks, silahkan dilihat di layar. Itu ada struktur teks dari announcement ya. Diawali dari the title atau judulnya. Ini judul announcement. Terus ada isinya atau konten dari announcement itu sendiri. Biasanya apa sih yang diumumkan? Itu biasanya termasuk di dalamnya ada hari, ada tanggal, ada waktu, dan ada tempat. Lalu closing itu biasanya dilengkapi dengan contact persons atau yang lainnya yang bisa dihubungi. Misal ada email juga biasanya dimasukkan dalam pengumuman. Silakan dilihat untuk contoh pengumumannya. Di situ isinya pendek banget, cuma beberapa kalimat. Join the 5th English Speech Contest 2018. Date-nya atau tanggalnya dan harinya juga di situ ada. Itu Monday 22nd October 2018. Ada time-nya juga 9 AM to 4 PM. Jadi ada AM sampai PM, berarti dari pagi sampai sore ini waktunya.
Untuk venue itu sama dengan place ya. Jadi venue di sini sama dengan place yang artinya tempat. Hall of SMA Merah Putih. Di SMA Merah Putih. At least one student from each class should register to the event. For further information, please contact Maya at 082345960668. Itu termasuk dalam closingnya ya. Udah mencantumkan kontak person di sini, berarti udah masuk di bagian closing. Or visit my PS Speech Contest 2018.blogspot.com. Ada informasi emailnya yang bisa dituju untuk menanyakan terkait dengan pengumuman tersebut. Strukturnya dari title, lalu content, lalu closing. Ini pendek banget untuk soal pengumuman. Untuk yang selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Di sini ada announcement juga dari Furbish University Institute of Education's Physical Education Department. Isi announcement-nya ada judulnya juga di situ ya. Announcement for students enrolled in the swimming classes, please accomplish your medical examinations by July 1st, 2019. There will be a general orientation for the swimming classes before proceeding to Kota Sport Complex. Details of the general orientations will be posted at the office of PE department. For more inquiries, please contact the PE department at 7693987 or 7693987 or email us at fjohnsons@fu.edu.uk. Thank you. Ini teksnya juga pendek banget ya, kita langsung coba. Nah, untuk yang soal pertama dari teks tersebut tadi, number 1, what is the purpose of the announcement? Oh, udah langsung pertanyaan purpose nih. Tadi masih ingat nggak untuk tujuan announcement? Yang pasti itu memberikan informasi. Tinggal detailnya itu informasi tentang apa sesuai dengan teks announcement yang baru kalian baca. Untuk pilihan yang pertama tuh register for some swimming classes. Register itu kalian berarti fokusnya ke kata register. Yang kedua tuh inform. Wah, sama nih kayak yang tadi pertama untuk tujuan sosial teks. Kalau udah nemu jawaban yang benar, kalau kalian nggak mau ngabisin waktu, udah langsung aja soal berikutnya. Jadi udah nemu untuk yang soal pertama itu jawabannya tadi yang B. Yang B ya. Terus yang kedua, please accomplish your medical examinations by July 1st, 2018 harusnya ya, bukan 17 ya. The underline word has a similar meaning to underline word. Itu udah underline, udah bold juga, di garis bawahi dan tebal. Harusnya kalian tahu ya mana yang harus ditarik, similar meaning atau sinonimnya. Ada accomplish. Kalau misal mencari sinonim, kalian itu lihat ABC-nya dulu pilihannya. Kalau misal yang sangat tahu artinya dan memang bukan artinya, itu kalian coret dulu. Kira-kira accomplish itu dengan medical examination berarti kalian harus melaksanakan tes kesehatan. Namanya juga di situ swimming class ya. Kelas berenang berarti ada syaratnya nih, tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu paling cocok sama yang mana? Apakah harus diambil atau B ditunda, C diasumsikan, dan D itu dipostpone, ditunda juga. Sama dengan cancel itu dibatalkan, postpone ditunda. Berarti nggak mungkin ya itu ya. Berarti yang paling mungkin jawabannya yang A, take, itu diambil atau dilaksanakan. Oke, yang ini jawabannya A. Tadi yang pertama jawabannya B. Terus yang selanjutnya number 3,
What should the participant of swimming class do before going to kota sport complex? Tadi bisa dilihat lagi di teksnya sebelum ke kota sport complex. Oh, I'm so sorry. Ini sebelum ke kota, before preceding to kota. Jadi before berarti sebelumnya, ada apa nih sebelum di kota? Ternyata ada general orientations. Berarti kalian cari di jawaban yang general orientations. Itu lah yang C, attend the general orientations. Jadi sama-sama yang C sama B ada general orientations, tapi yang B itu post detail. Jadi memposting detailnya, padahal kita kan di situ nggak harus memposting, tapi harus menghadiri, harus mengikuti. Jadi jawabannya yang C ya. Untuk soal yang keempat, maaf ini layarnya nutupin ya. How will the participants get the information about the detail of the general orientations? Kalian kalau misal lupa lagi, coba tadi dilihat di teks lagi. Teksnya untuk yang mendapatkan detail itu bisa kalian ke Office of PE Department karena detailnya ada di sana. Berarti mana yang paling cocok? Kalau mau dapat informasi tentang detail of general informations, detail tadi harus ke PE Department, office-nya. Oh berarti yang C, by going to the office of PE Department. Berarti jawabannya yang C. Kita coret dulu yang C. Terus yang kelima, what is the benefit of the announcement for students enrolling the swimming classes? Benefit, manfaat kita sebagai orang yang mendaftar ke kelas berenang itu. Apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari membaca pengumuman ini? Tentunya kita dapat informasi tentang apa? Tentang apa yang harus kita lakukan setelah mendaftar di kelas tersebut, ya kan? Jadi mana jawaban yang paling cocok? A, B, C, or D. Accomplishing medical examination earlier, itu bukan earlier ya, tapi later, jadi setelah mendaftar. Being excluded for the general orientations. Exclude kan berarti tidak termasuk, padahal sebagai yang mendaftar itu harus mengikuti general orientations. Jadi B bukan ya. Untuk yang C, knowing what to do after enrolling the class. Know, tahu, what to do, apa yang harus kita lakukan after enrolling the class, setelah mendaftar kelas renang tersebut. Jadi tahu kan setelah mendapatkan atau membaca pengumuman tersebut. Jadi jawaban yang paling cocok adalah yang C. Oke, pertanyaan dari 1 sampai 5 untuk pengumuman sudah selesai. Silakan nanti untuk yang bab selanjutnya semester 1 nanti kita sampai recount untuk soalnya. Sebenarnya sih sampai 6 KD aja, cuma sampai pengumuman, tapi ini kesepakatan dari MGMP kemarin. Kita lanjut sampai bab ke-7 untuk recount, saya sampaikan untuk di video yang selanjutnya ya. Oke, this is enough. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.